Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Struktur Sosial dan Budaya Hukum di Masyarakat dengan materi pertama atas nama Trihal Jayadi. Dan saya materi kedua atas nama Fajriani. Saya materi ketiga atas nama Bani Adriani. Saya materi keempat atas nama Rosdiana. Selamat menyaksikan. Materi pertama tentang pengertian, kemudian ciri-ciri dan fungsi struktur sosial dan budaya hukum di masyarakat. Jadi pengertian di sini, struktur sosial merupakan salah satu konsep perumusan asas hubungan antara individu dengan individu lainnya, ataupun sebagai pedoman di dalam masyarakat, di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian ini merupakan struktur sosial sebagai wadah ataupun pedoman di dalam masyarakat untuk menjalin hubungan sosial, menjalin hubungan di dalam beragama, menjalin hubungan di dalam bisnis dan lain sebagainya. Jadi di sini sebagai pedoman ataupun acuan di dalam berinteraksi sosial di dalam masyarakat. Jadi itu pengertian struktur sosial. Jadi sebagai susunan-susunan yang mengatur di dalam masyarakat untuk menciptakan sebuah interaksi sosial yang baik ataupun yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan ataupun humanisme. Kemudian struktur hukum di masyarakat. Jadi di sini struktur hukum di dalam masyarakat, bagaimana nantinya di dalam sebuah masyarakat hukum hadir sebagai sebuah untuk menciptakan keadilan, keamanan di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi banyak sekali seperti contohnya di dalam beberapa dusun ataupun desa di Lombok merupakan memiliki awik-awik namanya, ataupun aturan-aturan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri ataupun di wilayah itu sendiri. Apa fungsinya? Jadi gunanya untuk menciptakan sebuah keadilan ataupun tata tertib di dalam tatanan berkehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian ciri-ciri struktur sosial. Jadi di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu bersifat abstrak. Nah, jadi di sini berbicara tentang ciri-ciri struktur sosial itu memiliki yang struktur yang memiliki ciri khas ataupun yang belum diketahui yang belum diketahui secara spesifiknya ataupun masih belum jelas ataupun secara abstrak. Kemudian yang kedua, bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan masyarakat. Artinya struktur sosial berfungsi mengatur berbagai bentuk hubungan antar individu dalam masyarakat. Nah, jadi di sini fungsi yang kedua merupakan sebagai yang mengatur hubungan antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang dua. Artinya bahwa struktur sosial hadir di dalam masyarakat untuk menciptakan sebuah interaksi sosial yang baik di dalam masyarakat ataupun di dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian ciri-ciri yang ketiga merupakan bersifat dinamis, selalu berkembang dan dapat berubah-ubah. Nah, di sini ciri-ciri yang ketiga ini merupakan struktur sosial itu bersifat dinamis, artinya yang berubah-ubah. Contoh di dalam sifat antar golongan atau di dalam masyarakat itu bersifat dinamis, tidak menekankan pada satu sifat. Jadi di sana di dalam masyarakat itu memiliki beberapa sifat ataupun perbedaan yang mendasar. Kemudian fungsi, berbicara tentang fungsi sosial di dalam masyarakat, yang pertama itu pengawas sosial. Nah, struktur sosial hadir di dalam masyarakat untuk sebagai pengawas sosial, artinya sebagai aturan yang mengatur di dalam masyarakat. Yang kedua, ada identitas kelompok masyarakat. Nah, di sini di dalam struktur sosial itu memiliki ciri khas di dalam satu kelompok dengan masyarakat yang lainnya. Contoh, masyarakat di NTB sangat jelas perbedaannya dengan masyarakat Jawa. Nah,
perbedaan di dalam identitas kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Kemudian yang ketiga, disiplin sosial pada kelompok masyarakat. Nah, di sini nantinya akan terlahir sebuah kedisiplinan yang nantinya yang dihadirkan oleh struktur sosial itu sendiri. Mungkin itu saja materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait dengan hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat di Indonesia. Jadi berbicara mengenai hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, kita tidak bisa melepaskan diri dari suatu kenyataan bahwa masyarakat hukum Indonesia merupakan suatu bangsa yang negaranya didasarkan atas hukum yang berbentuk republik dan sistem pemerintahannya berbentuk demokrasi. Kemudian pada mulanya budaya masyarakat hukum Indonesia adalah budaya hukum tidak tertulis atau budaya hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial dan budaya hukum ini hidup dalam setiap kesatuan kecil masyarakat hukum Indonesia. Sehingga secara keseluruhan budaya hukum masyarakat Indonesia adalah nilai-nilai dan budaya hukum. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian masyarakat hukum Indonesia juga terbiasa dengan nilai-nilai dan budaya hukum tertulis yang diakibatkan oleh proses kolonialisme di Indonesia yang dibawa oleh penjajah. Terutama Belanda yang menganut budaya hukum Eropa kontinental yang mengutamakan kodifikasi hukum. Di dalam proses pembangunan hukum, kedua budaya hukum ini memberi pengaruh terhadap konsep hukum Indonesia. Pada saat ini negara kita baru berada di dalam proses pembangunan dan negara kita termasuk salah satu negara yang sedang berkembang. Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia harus melampaui terhadap perkembangan yang telah dilalui oleh negara-negara berkembang. Kemudian perubahan ketatanegaraan di Indonesia akibat tuntutan dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang kita kenal dengan nama reformasi, sehingga memunculkan orde reformasi juga memerlukan peranan hukum yang kuat dengan mengindahkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia, sehingga dapat mengantarkan kita ke sebuah negara berkembang. Kemudian harapannya memang negara kita mau melaksanakan tahap-tahap perkembangan itu sekaligus dalam arti bahwa kita ingin mencapai tingkat perkembangan yang tinggi, yakni melaksanakan tahap unifikasi, sehingga sekaligus juga melaksanakan industrialisasi dan juga Indonesia dan juga kesejahteraan sosial. Dan pilihan ini memberikan beban yang tidak ringan pada para ahli hukum di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam melaksanakan tahap-tahap perkembangan ini sangat sulit untuk kita laksanakan, bahkan untuk mencapai tahap unifikasi sebagai tahap perkembangan negara yang paling rendah pun sampai saat ini belum tercapai, bahkan terjadi perubahan sosial di Indonesia. Kemudian relevansi antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya dengan pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah. Jadi era otonomi daerah ini menuntut adanya kemampuan masyarakat daerah untuk dapat mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam batas di mana daerah otonomi itu berada. Hal ini dapat kita pahami karena otonomi daerah adalah merupakan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kemudian pengalihan hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat setempat dapat dipakai sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan bisa
bisa mengantarkan pada kesejahteraan masyarakat setempat. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya yang digali dari masyarakat, terutama yang ada di daerah kabupaten atau kota di Indonesia, bisa dituangkan dalam peraturan daerah yang dibuat oleh bupati atau wali kota bersama-sama dengan DPRD dan peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh bupati ataupun wali kota. Mungkin sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Di sini saya akan melanjutkan materi yang saya bahas di sini, sosiologi hukum dan masyarakat. Manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat hidup bersama. Hidup bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Aristoteles pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah zoopolition, yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Dan karena sifatnya itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda. Dan dalam hubungan dengan sesama, manusia dibutuhkan adanya kerjasama, tolong menolong, dan saling membantu untuk memperoleh keperluan kehidupannya. Jika kepentingan tersebut selaras, maka keperluan masing-masing akan mudah tercapai. Tetapi jika tidak, malah akan menimbulkan masalah yang mengganggu keserasian. Dan apabila kepentingan tersebut berbeda, yang kuatlah yang akan berkuasa dan menekan golongan orang yang lemah untuk memenuhi kehendaknya. Karena itu diperlukan suatu aturan yang mengatur setiap anggota dan masyarakat. Maka dibuatlah aturan yang disebut dengan norma. Dengan norma tersebut, setiap anggota masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapai tujuan bersama dan masyarakat memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Pemberian petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat itulah dasar pembentukan hukum, dan dari kebutuhan masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat akan adanya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras. Dapat dipahami bahwa pada awalnya manusia adalah makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai sifat ego, mementingkan diri sendiri, mempunyai kepentingan dan kehendak, serta mempunyai hak atau kewajiban sebagai sifat yang tidak terpisahkan dari hakikat manusia. Baik, saya pada materi yang terakhir tentang sosiologi hukum terhadap kontrol sosial. Ketaatan masyarakat terhadap hukum akan sangat berpengaruh untuk keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum itu sendiri disebabkan dua hal. Yang pertama, orang mentaati hukum dikarenakan terpaksa karena takut dijatuhi saksi. Keberlakuan hukum yang demikian disebut keberlakuan secara normatif. Dan yang kedua, orang mentaati hukum dikarenakan menyadari akan manfaat hukum. Keberlakuan yang demikian disebut keberlakuan hukum secara sosiologi. Dari kedua macam keberlakuan hukum tersebut, keberlakuan hukum secara sosiologi yang sangat diharapkan dalam mewujudkan kebermaknaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan teman-teman bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.